Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Value Parking yang beranggotakan yang pertama ada saya sendiri, Afifudin Mawardi. Kemudian ada Muhammad Satria Pradananta. Selanjutnya ada Muhammad Fikri Saputra. Dan yang terakhir ada Muhammad Rifki Anami. Boleh di next. Untuk presentasi pertama akan dibawakan oleh Fikri. Silakan. Baik, diawali dengan latar belakang. Latar belakang pembuatan tali parking yaitu ketika keadaan kendaraan bermotor di Telkom University itu bisa dibilang dalam kondisi yang kurang teratur. Nah, untuk itu perangkat lunak ini menyediakan kebutuhan bagi pengguna yang bisa mempermudah memarkirkan kendaraan bermotor. Kemudian perangkat lunak memiliki sistem di mana pengguna dapat melihat tempat parkir yang tersedia di Telkom University. Selain itu, pengguna juga dapat melihat seberapa jauh tempat parkir tersebut. Kemudian, pengguna juga bisa melihat peta dari Telkom yang terdapat nama gedung, kode gedung, dan juga jalan yang tersedia. Dan dengan adanya sistem tersebut, pengguna diharapkan bisa lebih mudah untuk menemukan tempat parkir yang cocok. Selanjutnya, cakupan produk dari tali parking ini ditujukan bagi orang yang ingin berkunjung ke Telkom University agar orang yang berkunjung ke Telkom ini bisa memarkirkan kendaraannya dengan mudah. Nah, selain itu, ada juga peta Telkom yang dapat memandu pengguna untuk mencari tempat parkir yang dituju. Selanjutnya, ada fungsi produk dari tali parking. Yang pertama adalah menampilkan peta Telkom University termasuk nama gedung, nama gerbang, dan kode gedung. Yang kedua, mempermudah mahasiswa, civitas akademika, dan pengunjung dalam mencari peta parkir di Telkom University. Yang ketiga, membuat peta parkir di kawasan Telkom tersusun dengan rapi. Nah, selanjutnya ada kelas dan karakteristik pengguna dari tali parkir. Untuk kategori pengguna umum, memiliki tugas yaitu mengisi form registrasi dan login ke dalam perangkat dengan akun yang telah dibuat pada tahap registrasi. Nah, hak asasi dari kategori pengguna umum ini yaitu melihat peta, melihat lahan parkir kosong, dan menyimpan tempat parkir. Kemudian untuk kategori pengguna administrator, tugasnya itu mengatur indikator yang terdapat dalam peta untuk menunjukkan availability tempat parkir. Nah, hak aksesnya melihat peta, melihat lahan parkir kosong, dan menyimpan parkir. Nah, perangkat lunak ini bisa digunakan di sistem operasi Android, akan tetapi ada batasan dalam penggunaan Android, yaitu untuk Android versi 4.0. Kemudian selanjutnya, batasan perancangan dan implementasi, yaitu yang pertama, peta disediakan dalam perangkat lunak ini hanyalah peta Telkom. Yang kedua, tidak ada petunjuk arah dan rambu yang terdapat di lingkungan Telkom University. Kemudian yang ketiga, pengguna lain tidak dapat mengetahui berapa lama pengguna parkir yang ada di dalam lahan parkir tersebut. Kemudian antar muka pengguna itu berinteraksi dengan perangkat lunak melalui antarmuka pemakai. Dengan melakukan login dahulu untuk dapat menjalankan perangkat lunak. Nah, kemudian pengguna bisa memilih fitur yang dibutuhkan, yaitu melihat tempat parkir yang kosong atau melihat peta lingkungan Telkom University. Oke, kemudian dari tali parking juga memiliki dua fitur sistem. Yang pertama, login atau registrasi. Nah, login registrasi ini digunakan untuk pengguna aplikasi masuk ke dalam akun miliknya. Jika pengguna belum memiliki akun, maka pengguna dapat registrasi dengan mengisi data terlebih dahulu. Kemudian yang kedua ada peta value. Fitur ini akan menampilkan peta Telkom University. Dalam peta ini terdapat parkir dan nama gedung. Ya, dan selanjutnya itu ada requirement yang non-fungsional. Sini ada atribut kualitas. Itu pertama ada parameter portability-nya, yaitu sistem operasi Android. Lalu untuk memori itu belum tersedia. Parameter keamanan itu dengan kata sandi. Untuk parameter komunikasi kami menggunakan bahasa Indonesia. Untuk akun requirement-nya adalah email dan kata sandi. Kenyamanan pengguna di sini itu belum tersedia juga. Untuk availability-nya dari jam 4 hingga jam 10. Untuk respon time-nya belum tersedia dan severity juga belum tersedia. Untuk use case description, use case pertama itu ada aktor,
bagian untuk registrasinya adalah user. Untuk description-nya itu, fitur ini digunakan pengguna aplikasi untuk mengisi data terlebih dahulu sebelum dapat menggunakan aplikasi ini. Untuk precondition-nya, perangkat lunak hanya menampilkan tampilan awalnya. Lalu untuk post condition, pengguna bisa menggunakan fitur yang tersedia. Selanjutnya ada use case description untuk aktor. Pertama itu ada user, admin, dan bot. Untuk description-nya, chat itu melakukan obrolan antara user, bot, atau admin. Untuk precondition chat, halaman kosong dan text box. Dan post condition-nya itu adalah teks percakapan. Lalu maaf. Sini ada kelas diagramnya. Yang pertama itu ada kelas user yang berisi regis, login, cari parkir, dan chat. Kemudian ada admin yang berisi bot informasi dan chat. Setelah itu ada tempat parkir yang berisi kosong dan terisi. Kemudian ada kelas kendaraan yang berisi motor dan mobil. Lalu kelas terakhir itu adalah map yang berisi rute, bangunan, dan tempat parkir. Baik, selanjutnya ada arsitektur perangkat lunak DFD yang digunakan pada kelompok kami. Ready next. Nah, yang pertama ini merupakan gambaran arsitektur perangkat lunak dari DFD kelompok kami, yang dimana kami menggunakan ada login. Nah, kemudian ketika sudah login itu nantinya akan diakses ke peta dan ada juga tempat parkir. Apabila sudah mengakses di tempat parkir, akan terbagi dari user itu akan bisa melihat apakah bisa memilih lihat tempat parkir kosong dan menyimpan tempat parkir. Kemudian ada admin, registrasi, user, dan yang tentunya ada database akun. Boleh di next. Nah, ini lanjutan dari yang tadi, yang dimana nantinya akan ada modul pemanggil, kemudian ada kelola data induk, kemudian ada login yang nantinya akan terbagi jadi ada tempat parkir dan peta. Nah, dari tempat parkir dan peta tersendiri ini bisa dua kondisi, ya bisa dari login ke tempat parkir atau tempat parkir login, dan kemudian sama dari tempat parkir ke lihat tempat parkir dan simpan tempat parkir. Berikut merupakan gambaran dari use case diagram. Ya, untuk use case diagram sendiri kita memposisikan sebagai user. User itu nantinya bisa mengakses login, registrasi, dan chat. Yang dimana nantinya terdapat beberapa bagian seperti ada dimulai dari registrasi akan masuk ke login. Dari login itu bisa melihat peta, parkir, lihat tempat, simpan tempat, dan atur indikator parkir. Nah, kemudian nantinya bisa mengarah juga nih dari user ke chat tersendiri, dan kami memposisikannya ada dua, yaitu ada bot dan admin. Ya, admin nantinya itu akan bisa mengakses parkir, database, login, dan serta database admin. Boleh di next. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Kemudian berikutnya adalah user persona. Jadi user persona pertama adalah mahasiswa yang sedang mencari parkir, yaitu kegiatannya adalah mahasiswa yang dapatkan lahan parkir kosong dengan cara melalui aplikasi. Kemudian user persona kedua adalah dosen yang sedang mencari parkir, yaitu kegiatannya dengan dosen yang dapatkan lahan parkir kosong dengan cara melalui aplikasi. Jadi berikut ini adalah UI dari input data dan output data dari IDE yang telah dipilih, yaitu Android Studio. Jadi kami menggunakan IDE Android Studio. Kemudian berikutnya software DBMS yang digunakan implementasi database to bus. Kami menggunakan MySQL PHP MyAdmin. Alasannya
menggunakan DBMS tersebut karena sudah terbiasa menggunakan, dan pada mata kuliah sebelum-sebelumnya lebih sering menggunakannya itu MySQL, PHP, MyAdmin. Berikut adalah tabel user tabel. Ada ID, name, username, dan password. Kemudian berikut adalah tabel user admin. Di sini ada kolom ID admin, name, username, sama password. Kemudian berikutnya adalah tabel maps, yaitu hanya berisi lokasi dengan tipe data integer. Kemudian tabel detail parkir, ada nomor parkir, jam masuk, dan durasi. Kemudian berikut adalah kelas diagram dari aplikasi yang kami buat. Ya, terima kasih. Sekian dari presentasi kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.